Halo sahabat Angga Menyapa. Menanggapi berita viral siswi di Muna yang membela diri dari percobaan pemerkosaan hingga pelaku tertusuk badiknya sendiri, saya ingin berbagi pengetahuan hukum tentang hukum pidana kepada kita semua. Apa itu pembelaan terpaksa? Dalam kajian yuridis, pembelaan terpaksa atau keadaan terpaksa, perbuatan ini disebut dengan notwehr atau overmach. Terminologi notwehr digunakan jika ada pembelaan yang terpaksa dilakukan karena ada pihak yang melakukan penyerangan. Sedangkan istilah overmach digunakan dalam keadaan yang lebih luas, yaitu ketika seseorang dalam keadaan terpaksa, lalu tidak ada pilihan lain selain melakukan tindak pidana, baik ketika ada serangan lawan atau dalam keadaan lain, misalnya bencana atau musibah. Pada KUHP nasional yang baru, notwehr dan overmach diatur tegas dalam pasal 33, 34, 42, dan 43. Beberapa buku hukum pidana, salah satunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, yang ditulis oleh Prof. Yur Andi Hamzah, menceritakan tentang kasus wanita asal Aceh yang bernama Cut Nyak Zaura yang dibebaskan oleh Mahkamah Agung karena membunuh laki-laki yang akan memperkosanya. Peristiwa ini terjadi di Bengkulu sekitar tahun 80-an dan telah menjadi jurisprudensi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 160K/Pit/1983 tanggal 27 Februari 1984. Selanjutnya, dalam Landmark Decision menceritakan terdakwa Iskandar alias Kandar yang dibebaskan oleh Mahkamah Agung, padahal dia telah membunuh Agus bin Haji Nasir yang telah terlebih dahulu menganiaya Kandar dengan senjata tajam berupa pisau, hingga mengenai perut Kandar serta tertancap di pundak Kandar. Dengan pisau yang tertancap di pundaknya, Kandar membunuh Agus. Peristiwa ini terjadi di Lubuk Linggau pada tahun 2015 dan terdokumentasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 964K/Pit/2015. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang seseorang melakukan kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Dan Pasal 76D melarang seseorang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara. Dalam perkembangan hukum saat ini, perkara yang melibatkan anak agak sulit dihentikan dengan alasan restoratif justice. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa hukum tidak hadir untuk mempidanakan orang yang bertahan hidup. Sebagaimana ada gium hukum yang menjelaskan adalah sah untuk melawan kekerasan dengan kekerasan. Saya Angga, salam keadilan.